terus mereka semua yang ngelihat langsung bilang, ini orang bisa nemuin gitu. Gue bilang, gue kalau wawancara nggak perlu harus tahu dia tuh maunya desainnya kemana, bukain dong kayak ngeliatin desain. Tapi gue cuman ngomongin fashion lo, lo travelingnya kemana. Itu bukan satu klien. Ini gue kemarin baru ada klien lagi, ceritanya sama. Oke. Itu 20 tahun itu ngasih lo itu. Hai Ala Kasa, ketemu lagi di program Kasa Talk. Dan kali ini sekarang saya sedang berada di Sodas dan juga Bake yang berlokasi di kawasan Kemang, tepatnya di kawasan Kemang Utara. Dan saya Putra dari Ala Kasa kali ini akan berbincang bersama seorang desainer yang udah berkecimpung di bidang desain interior selama 20 tahun. Dan saya sudah bersama Mas Eko Priharseno. Hai Mas Eko. Halo, apa kabar? How are you? I'm good, thank you. Oke, dan kita langsung aja ngobrol-ngobrol kali ya, terutama tentang Sodas dulu. Jadi kalau boleh tadi masuk, vibes-nya itu sangat-sangat understated. What's the story behind? Pertama kali emang kita tuh, saya sebagai praktisi interior melihat, saya berkaca pada profesi saya sendiri ya gitu. Saya ngelihat memang pertama adalah generasi yang desainer itu lagi coming up. Saya bisa merasakan banget energinya itu is there. Terus kemudian karya-karyanya cukup saya ikutin gitu ya. Satu, yang kedua saya juga melihat bahwa yang market-market yang anak muda, terus kemudian mereka yang dengan gaya hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya itu juga makin kuat dan makin banyak di Indonesia. Dan itu yang Sodas itu sebenarnya mengarah ke target market itu. Nah, saya sih sebenarnya melihat sebuah global style yang sekarang lagi sangat digandrungi sebenarnya di dunia. Dan saya menganggap Indonesia itu udah salah satu, kita tuh desainer kita tuh sangat global lah menurut saya ya. Wah, ini kayaknya kayak gaya-gaya LA House, Californian houses itu kan sekarang lagi diminati sama anak-anak muda. Apa sih sebenarnya itu ya gaya-gayanya yang nanti kita ngobrolin deh lebih dalam ya. Nah, itu sebenarnya ini kita merasa ini kita perlu ada semacam kayak semacam kayak katalisator, tempat baru, tempat ngumpul, design hub, agak-agak juga bisa cater lifestyle yang mengarah ke situ. Karena juga sekarang saya juga ngelihat di luaran sana gaya toko interior itu udah nggak kayak jualan furniture lagi, tapi jualan gaya hidup gitu. Nah, itulah sebenarnya wrapping up dari apa sih sebenarnya Sodas itu gitu. Apa yang kita jual gitu. So you as one of the founder juga bersama teman-teman dan bertindak sebagai creative director juga. Betul. So the process kan nggak gampang gitu, Mas. Betul. And your experience gitu, akhirnya berani decide, I'll take it. Di belakang why you take it gitu. Itu emang sebuah challenge yang sejalan dengan proses saya berkecimpung di dunia desain yang sedemikian lama. Akhirnya kenal banyak orang gitu, banyak orang yang datang gitu, kemudian membawa katalog dan mau ngajakin kerjasama lah gitu. Cukup banyak gitu. Tapi saya juga dan istri saya juga, kita orangnya tipenya memilah-milah lah. Apa yang menurut kita tuh sesuai dengan gaya kita kan. Kita nggak mau kayak. Nah, tahun lalu gitu ada orang bule ya yang dari Bali, kebetulan saya juga sering road trip sama partner saya sama Deo. Terus kemudian kita ketemu dan dia menjelaskan bahwa dia itu adalah salah satu manufacturer dari sebuah brand. Dia menawarkan untuk kerjasama dengan saya. Mau nggak kamu kayak buat semacam start a collection dari sebuah design house lah gitu ya, design space gitu dengan multi brands gitu. Terus saya lihat ya, menurut saya desainnya secara desain which is kalau dari kacamata saya sebagai desainer, I've been looking at this design, typical design for so many times gitu, banyak banget. Desainnya sangat masa kini. Cuman saya nggak tahu prosesnya tuh kayak gimana sih ngebuatnya gitu. Menurut saya sebagai seorang desainer,
saya melihat bahwa proses itu yang sebenarnya penting, bukan cuman hasil. Kalau hasil ya it's just a product gitu, nggak berbicara. Tapi kalau kita tahu cara membuatnya gimana, kan itu is just itu jadi sebuah story kan. Nah, by the way, sekarang itu kita jual story. Why you like this chair? Kenapa suddenly vintage itu become apakah itu fashion, apakah itu semua kan kacamata vintage orang lagi suka banget sekarang. Kenapa? Karena people like the story. Yang make itu dulu nenek-nenek yang fashion yang gimana gitu. That's a story gitu. Mobil vintage dicari-cari, semua in every way gitu. Jadi the story itu sangat digemari oleh anak-anak muda sekarang. Gitu. Nah, jadi saya pengen tahu gimana cara ngebuatnya, siapa yang ngebuatnya. Saya mau pengen tahu. Saya nggak mau cuma masukin barang aja gitu. So we go to one of the factory, kebetulan di Vietnam. Kita ketemu sama ownernya, dan ownernya itu orang-orang muda yang dulu pernah kerja di furniture di brand-brand Eropa yang udah terkenal lah. Ada bekasnya X-nya Muto, X-nya Boconcept, semua. Dan mereka ini adalah orang-orang idealis yang keluar, yang branch out. Terus mereka membuat produk-produk mereka desain dengan teman-teman mereka. Jadi desainer-desainer ini adalah orang-orang yang desainer gitu. We have some of the names gitu ya. Dan saya ketemu sama mereka, saya ngelihat cara mereka buat cukup impresif buat saya. Dan by the way, saya juga sering ngelihat kan pabrik-pabrik di Indonesia, pabrik bahkan di Itali. Saya udah pernah ngelihat ke factory-factory yang lumayan canggih. Ini menurut saya nggak kalah canggih. Bahkan menurut saya agak sedikit lebih artisan. Jadi ada rebelliousnya gitu mereka, cara mereka ngedesain studionya gitu menurut saya, wow, this is cool. Surprisingly, it's Vietnam. Iya, di Vietnam gitu. Mungkin karena Vietnam itu mereka lebih kayak orang-orang yang motoran, yang hippie gitu gayanya. Jadi itu yang menurut saya bilang, oke, these guys got a character. Mereka sebenarnya artisan yang kebetulan mereka buat dan mereka itu punya idealisme sendiri in every way. Quality, finishing, mereka nggak mau mencemarin lingkungan, mereka pakai water base, macam-macam gitu. Terus kemudian leathernya pun processingnya tuh panjang, ambil dari Argentina, proses di Itali, diwarnain di Itali, baru kirim ke Vietnam, kan itu benar-benar. Dan mereka dengan harga yang sangat-sangat bersahabat gitu menurut saya gitu. Dan saya berpikir bahwa ini can be very interesting kalau kita bawa ke Indonesia dan kita kenalin ke market gitu. And that's how it started gitu. So berarti proses Sodas ini berdiri juga prosesnya cukup panjang gitu kan, Mas? Iya. You went to Vietnam and maybe another place gitu kan? Iya. Berarti itu pengaruh juga ke proses kurasinya dong? Iya. Ada nggak yang bisa diceritain di proses sampai ada barang-barang yang ada sekarang ini bisa kita lihat? Gitu? Jadi setelah kita ngelihat dan memang mereka cukup produktif ya, karena mungkin ya mereka engagementnya banyak sama desainer-desainer muda ya. Terus saya juga, ada yang saya tanya sama mereka, menariknya gitu. Is there any chances untuk desainer dari Indonesia untuk bisa contribute ke desain? Mereka bilang certainly. Mereka senang banget justru untuk kolaborasi dengan. Jadi saya pikir, kalau saya bawa ini, siapa tahu nanti desainer Indonesia juga bisa terlibat internasional ya. Karena brand-brand ini itu ada di 72 negara seluruh dunia. Di 72 cabang, 15 negara kurang lebih. Expanded sebetulnya mereka ya? Mereka tuh sebenarnya sangat-sangat menguasai sebenarnya. Dan mereka ada semacam kayak multi-brand store online itu yang sangat lumayan besar di Amerika. Itu sebagian dari list supplier-nya adalah salah satunya adalah mereka ini. Jadi jadi mereka memang mainnya itu di pasar global, mereka mainnya itu quantity. Makanya mereka bisa murah. Mereka itu kalau mereka bilang mereka mau democratize good design, good quality. Jadi good quality itu bisa diserap, bisa digunakan di rumah-rumah anak muda. Dan mereka targeting emang specially adalah middle class. Middle class itu emang jadi target marketnya mereka gitu. Dan middle class itu mereka punya definisi sendiri. Jadi orang-orang yang profesional, orang-orang yang kebanyakan pekerja, ibu rumah tangga, artis, macam-macam itu. Jadi kebanyakan dari kalangan pekerja lah, bukan orang-orang bisnis yang udah established gitu ya. Okay. Nah,
dengan karakter-karakter yang menurut saya cukup fun. Nah itu saya milih tuh sama Audrey, kita buat kompilasi, kita bagi jadi 3 grup besar gitu. Yang pertama adalah Scandinavian style, which is quite versatile, masuk kemana-mana. Yang satu yang ada beberapa brand. Satu brand lagi ini lumayan unik karena dia represent karakter industrial, kayunya raw, oak yang gelap dan raw gitu ya. Metal. Terus satu lagi gayanya tuh mid-centuries. Jadi ini ada 4 brand, 2 Scandinavian, 1 industrial, 1 lagi mid-centuries. Yang mid-centuries itu juga unik karena banyak material-material baru yang dia pakai kayak stainless steel. Udah ditinggalin kan jadul, sekarang datang gitu. Dia pakai recycle material, terus dia pakai kanvas, menarik lah. Nah ini menurut saya 3 style yang sangat paling populer yang anak-anak muda sekarang pakai. Yes, lagi hype. Nah itu saya tarik, tapi itu baru 4 brand. Sementara kita mungkin akan handle sekitar 8 brand coming in dan bakalan menarik banget. Sodas ini akan menarik banget. Itu baru furniture, nanti akan ada lifestyle, akan ada parfum, akan ada body care, akan ada lifestyle deh, kacamata lah, dari sisi fashionnya kita akan juga masuk. Jadi memang kita akan menjadi sebuah lifestyle hub lah, yang untuk anak-anak muda gitu. Maunya arahnya ke sana. Ini seru nih. Jadi ketika kita masuk ke Sodas ya, jadi memang kalau misalnya kita bicarain very premium brand itu kan udah ada sendiri tuh kan. Nah ini tuh kayak begitu masuk tuh berasa feel-nya tuh understated gitu. Ini ada level tersendiri ini yang memang sekarang lagi digemari sama anak-anak muda nih. And the market is there gitu. Ini menurut Mas Eko berkaitan nggak sih sama sekarang kan yang lagi digaungin juga itu adalah quiet luxury kan? What do you think? Ini justru memang sangat berkarakter ke quiet luxury ya, karena dia nggak nonjolin brand, dia bukan here I am gitu ya, gua loaded nih, terus dia menjadi seseorang. Tapi di sini salah satu yang saya ngelihat dari kita buat adalah sesuatu yang agak-agak beautiful mess gitu, sesuatu yang agak-agak nggak kita tata. Jadi kita memberikan sebuah insentif atau colongan gitu ya. Kalau rumah kalian nggak seharusnya rumah yang seperti didesain oleh desainer. Gue desainer tapi ngebuatnya, gue nggak pengen rumah klien gue seperti didesain oleh desainer. Jadi ini kayak bener-bener casual. Gimana kalau dinding gue tuh nggak perfect, nggak center, taruh lukisan di sebelah kiri, sebelah kanannya kosong, it's okay. Gitu. Di sini tuh, kita break the rules. Kita mau coba kayak just be casual. Rumah lo tiba-tiba datang naruh sepeda, bawa sepeda, naruh jegrok, terus bawa ini ada beli lukisan, belum tahu mau taruhnya, jegrok taruh gitu. Jadi sangat casual, sangat kayak benar-benar lo ngebuat rumah untuk enjoying yourself, enjoying your life gitu. And who you are is who you are gitu, kayak udah gitu. Pokoknya buat yang OCD kayaknya be patient ya, and just be acceptance gitu loh. Iya. Karena emang nggak. Sekarang kalau kita ngelihat juga zamannya agak-agak lebih ke ada hippie-nya dikit gitu. Yes, true. Retro juga ada retronya. Semua tuh kayak feel-nya coming back gitu. Tapi nggak in a very it way gitu. Nggak rigid. Nggak rigid. Casual banget, cair banget gitu. Kita udah banyak ngomongin soal Sodas and your profile gitu kan Mas. Nah sekarang kita mau masuk ke your personality nih, Mas Eko Priharsana as designer. Mungkin ini pertanyaan yang pengen gue tanyain since I met you from the first time waktu itu, dulu banget ya. Zaman-zaman pameran Kasa gitu. Why design? Kenapa desain ya? Sejujurnya mungkin di awal-awal kita sebagai desainer itu hanya sebuah pilihan terhadap apa yang kita suka pada awalnya. Nggak sengaja takdir melit kita ke arah akhirnya lu kuliah desain, lu suka desain. Tapi pada saat kita mendalami desain, ternyata desain itu sesuatu yang become more prominent di saat ini dan sangat masuk ke semua hal, termasuk bagaimana kita
menikmati hidup kita. Ternyata begitu gitu. Jadi desain itu punya a very powerful tools untuk ngebuat hidup lu lebih baik. Ya. Yang tadinya kita nggak ngerasa gue kayak nggak doyan di rumah gue, kayak nggak pas gitu. Ternyata dia jadi pas setelah di desain rumahnya, ketemu karakter yang pas, dia dapat barang yang pas, dia nge-setting rumahnya jadi itu, terus dia jadi nyaman di rumah. Gitu. Dan banyak banget tuh yang kayak yang few of my staff gitu ya, yang kerja sama kita, yang dia cuma naruh lampu, terus naruh ada lilin. Dia buat corner itu jadi cozy, dan setiap hari dia posting story-nya tuh tentang healing cornernya dia gitu. Terus sementara orang ini ya punya kayak semacam sedikit mungkin ada clash sama orang tuanya gitu. Terus dia baru pindah apartemen. Ini cerita nyata ya staff gue. Terus gue bilang, lu mau nggak nih lampu? Waktu itu ada lampu deh gue dapet. Nih buat lu nih gitu. Ternyata dia bisa lampu itu fit in di dia gitu. Dan itu jadi sekarang gue ngeliat story-nya, ada semacam desain itu ternyata bisa membantu seseorang untuk melewati kerasnya ibu kota ini gitu. Jadi dia di rumah itu menjadikan rumah itu jadi kayak healing apa ya? Jadi sanctuary. Iya, jadi sanctuary. Itu yang kita pengen kan gitu. Nah, ternyata emang desain itu gitu. Nah, semakin kesini gue ngelihat bahwa kenapa desain tadi? Karena desain itu gitu. It's so powerful, dan desain itu ternyata bisa ngerubah, membuat orang lebih baik, membuat kita kerja lebih efisien, bisa ngebuatin kafe lo lebih banyak pengunjungnya, lebih cuan lagi, macam-macam lah. Banyak hal-hal bagus deh yang kita, termasuk untuk merestructure society. Itu a bit powerful, tapi kalau lo ngelihat apa yang dibuat sama Kanye West, sama Abloh, restructuring society, this very powerful, dan itu semua dari desain. So, desain, media itu sekarang punya power yang sangat-sangat kuat menurut gue, yang globally, politically, and secara sosial juga gitu. As you mentioned before, Mas Eko, 20 years is not short journey gitu. It's a very long journey. Iya. 20 tahun itu adalah sebuah kalau dibilang kematangan ya. Jadi lo matang banget, lo bisa ngelihat desain itu udah nggak semacam kayak sebuah proses yang kita seriusin lagi. Desain itu udah kayak mengalir apa adanya, udah kayak just go with the flow, naruh ini doang, hijau, oke, seru juga ternyata gitu. Udah nggak sesuatu yang kaku lagi, tapi sesuatu yang cair gitu. Dan itu yang akhir-akhir ini gue nikmatin banget gitu. Oh ya, ternyata semakin tahu, semakin relax tuh semakin mateng karyanya gitu. Itu yang apa yang 20 tahun ini memberikan gue adalah at the end wisdom tuh keluar gitu. Gue ngerasa banget bahwa it's not about money, seberapa mahal desain lo atau seberapa murah desain lo, tapi gimana efeknya terhadap orang yang rumahnya lo desainin gitu. Dan gue ngelihat percikan-percikan kebahagiaan si keluarga yang baru gue desain, baru selesai, dia ngebuatin rumah buat anaknya yang mau lulus SMA, dan anaknya itu dekat sama kampusnya, dekat sama rumahnya kan, dan itu ngelihat mereka ngumpul bertiga gitu, ini keluarga kecil banget gitu. Terus gue ngelihat kayak dari jauh gitu, ngeliat, oke, this is what I'm creating gitu. Terus dia thank you banget, lo buat rumah buat anak gue suka banget gitu. Hal-hal itu yang membuat gue, gue tersentuh gitu ya, kayak this is purpose gue gitu. Dan itu yang gue selama 20 tahun, gue bisa, I can see my journey become a designer yang udah nggak ada ego lagi, udah lepas egonya. Apa yang gue lihat adalah bagaimana gue ngelihat ke lo sebagai klien gue, dan bagaimana gue bisa improving your life, improving your apa yang lu nggak temuin, gue bisa gue hadirin gitu loh. Kayak semacam itu gitu. Filosofis banget, tapi emang gitu ya. Tapi kadang kecenderungannya adalah kita kadang you as designer gitu kan, keawaman itu kan banyak banget. How you introduce design to someone's life. Iya. Ini ada cerita lucu juga nih. Gue punya klien, umurnya masih muda banget, umurnya baru 23 kalau nggak salah deh. Dia creative director dari perusahaan bapaknya di bidang garment, second generations, which is establishment-nya udah ada dari bapaknya gitu. Terus gue lagi ngedesain rumahnya juga,
at the beginning gitu, keluarganya itu nggak ngerti maunya dia tuh apa gitu. Terus gue bilang, oke, let's talk casual gitu. Kita ngomongin fashion, gue ngomongin sneakernya dia. Kebetulan outfitnya keren banget kan. Ya, I like your style gitu-gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Terus, iya nih bokap lo belum tahu ya, lo mau arahnya desainnya kemana? Karena bokap nih yang arsitekin ya kan. Oke. Terus cerita tentang what next gitu. Oh iya, gue ada pacar gue mau married mungkin tahun depan kali gitu ya. Kalau ini gitu ya. Terus kenalin gue dong sama cowok lu gitu. Terus datang cowoknya. Lo kerjanya apa? Oh, gue DJ, gue di radio, gue gini. Terus dia main band juga. Lo musik lo apa gitu? Oh dia, oke, indie, oke. Terus ngomong-ngomongin shoegazer. Terus, oke, lo suka pasti musisi ini. Lo tau nggak, gue generasinya kan beda sama dia. Tapi because we like everything, kita tuh ya we surround ourselves to a lot of things lah gitu. Gue jadi nyambung. Dan terus habis itu gue bilang gini, itu ada bapaknya ya, by the way, ini kita lagi di ruang keluarga. Gue buka Pinterest gue, terus begitu ngeliatin LH House, ini lo pasti lo suka. Iya, nih itu kita banget gitu. Terus gue bisa, mereka semua yang ngeliat langsung bilang, ini orang bisa nemuin gitu. Gue bilang, gue kalau wawancara nggak perlu harus tahu dia tuh maunya desainnya kemana, bukain dong kayak ngeliatin desain. Tapi gue cuman ngomongin fashion lo travelingnya kemana, itu bukan satu klien. Ini gue kemarin baru ada klien lagi, ceritanya sama. Oke. Dia suka outdoor, gini-gini, terus bilang, oke, lo karakter lo pasti begini. Bener, dia bilang, ya gila, ini gue banget gitu. Nah, itu 20 tahun itu ngasih lo itu. Jadi, dengan kata lain, lo bisa baca. Gue bisa ngaca, baca, gue bisa baca dan gue bisa berkaca. Karena saking banyaknya kita bergaul, tapi makanya mungkin karena gue bergaulnya itu, kita bergaul nggak pilih-pilih ya, kita bergaul sama orang-orang fashion, kita orang-orang fotografer, artis, fashion, macam-macam deh gitu, kita kayak nggak milih ya, dan dari situ kita bisa tahu apa sih karakter orang-orang kalau yang suka ini mereka tuh kayak gimana, terus kalau mereka hidupnya begini, orang yang introvert kita tahu, orang yang ekstrovert kita tahu, yang dia suka tuh kayak gimana. Tinggal ngobrol terus mengalir dan tahu mereka punya karakter mau harusnya seperti apa gitu. Cuman kita tambahin kayak back of the house istilahnya tuh kayak kalau lu mau nyuci sendiri apa enggak sih gitu. Kalau iya gue nyuci sendiri, oke, tempat cucian lu mesti begini, ada gayanya, terus ada functionality-nya, tempat jemur apa segala macam itu kita mikirin lah sisi situnya. Gue agak tergelitik nih Mas Eko. Dari awal kita ngobrol udah mention beberapa kali 2 kata ini, LA House. Itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman Lakasa juga pengen tahu gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Karena sekarang nih kalau misalnya kita ngomongin desain rumah gitu ya, lagi sering banget teman-teman gue tuh kepentok sama kata-kata tropical gitu. Canggu. Mau sampai kapan nih? Nah, terus gue dapet insight nih LA House. Sebenarnya mirip banget. Gitu? Californian atau LA House ini sebenarnya Californian style. Mirip banget sama kalau kita bicara soal Canggu, mirip banget vibes-nya sama. Vernakular, kebuka, jendelanya gede-gede. Kalau bed dibuka tuh udah kelihatan langsung poolnya, langsung view gitu, semacam itu. Jadi sebenarnya bukan hanya di Bali, cocok juga buat di Jakarta. Dan view itu nggak perlu harus sebuah view mengarah ke gunung atau apa atau pantai, tapi bisa cuman bukaan menghadap ke strip dari hijau-hijauan di luar atau sekitar batu-batuan koral tabur, itu udah cukup. Nah, intinya apa? Rumah-rumah ini adalah mengutamakan hubungan antara indoor dan outdoor, bukan yang besar. View yang bermandikan matahari gitu. Jadi matahari itu dibuka sebesar-besarnya untuk masuk. Itu karakter utama. Yang pertama ya dari kalau secara garis desainnya. Karakter yang kedua adalah dia nggak ada meminimalkan sekat-sekat antara ruangan. Jadi dibuka aja. Jadi malah sekarang secara ekstrim ada bedroom yang kalau dibuka udah langsung living room. Dia cuman pakai curtain doang atau kaca doang gitu. Jadi kayak rumah-rumah kecil lah gitu, yang menengah lah gitu. Jadi semacam itu. Terus kemudian secara karakter furniture, rumah-rumah ini banyak mengusung gaya mid-centuries. Karena desain ini berkembangnya pada tahun segitu, 60-an, 50-an gitu ya. Dengan Charles and Ray Eames punya ruang rumah gitu. Ya. Nah, itu jadi
momennya pada saat itu. Jadi makanya banyak bertebaran lah rumah-rumah di daerah sana yang menggunakan kursi-kursi mid-centuries dan sedikit Scandinavian di mix and match lah. Jadi kalau di Bali itu rasanya kalau kita ngelihat Canggu vibes ya masuk banget ya, karakter-karakter kayu-kayu muda. Sebenarnya inspirasinya dari situ juga. Iya, dari situ. Tapi kalau gue lihat memang, gue juga nggak tahu apa-apa nih, ada korelasinya juga. Rumah-rumah Mexican style juga lagi. Iya, Mexican, Kulum, kan, gitu. Sama, sebenarnya mereka kan daerah-daerahnya udah udah masuk ke tropis ya. Jadi subtropical lah itu, jadi udah masuk ke daerah itu, jadi ya bisa lah gitu gayanya. Terus kemudian banyak kayu-kayu raw, kayu-kayu yang kayu-kayu tua yang erosi ya, kayu-kayu solid gitu. Itu kayak sebetulnya gue sih menangkapnya itu sebuah perubahan dari bagaimana sekarang manusia itu merespon iklim ya Mas. Iya. Lo pasti nyadar lah, kita sekarang makin panas gitu kan. Iya. Makin pengep gitu. Jadi kita kayak sebetulnya konsepnya balik lagi ke open space sebetulnya. Iya. Gitu, nggak ada minimalis sekat ruang gitu kan. Sebenarnya kalau kita meminimalkan itu berarti satu, AC kita tuh makin sedikit. Ya. Karena kalau kita nutup ruang, berarti kalau misalkan kita ada 4 ruang, berarti kan satu ruang, tiap ruang harus ada AC-nya dong. Kalau kita udah bisa buka tutup ruangan itu, berarti dari 4 ruangan itu mungkin kita akan butuh AC cuma 3. Karena AC itu satu bisa di-spill ke AC yang lain gitu. Jadi meminimalkan pengeluaran konsumsi listrik, mengurangi juga panas yang ditimbulkan gitu. Terus kemudian kita juga lebih hemat terus sama kita itu nggak terlalu terekspos benar-benar sama AC, di mana AC itu sebenarnya ada jeleknya, dia tuh terlalu dry kan. Buat kulit juga nggak bagus, buat pernapasan tidur juga nggak terlalu bagus gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita dapat lah gitu dari itu. Nah Mas Eko, balik lagi ke topik quiet luxury ini. Lo tuh salah satu desainer yang menurut gue cukup vokal dalam menyuarakan quiet luxury ini. Kenapa? Karena begini, menurut gue ya, teman-teman arsitek sama desainer itu paling sering dikasih label quiet luxury. Bajunya nggak jauh-jauh dari understated, item-item. Kalau nggak senada semua. Lu sebagai personality-nya nih, gue pengen nanya, personality seorang Eko Priharsono in terms of fashion seperti apa? Gue sama bini gue, kita agak-agak selera ya. Jadi pertama, gue tuh suka, gue terinspirasi dari fashion yang sebenarnya gaya vintage. Kayak ini baju yang gue pakai ini kan baju sebenarnya baju tukang cat. Kalau di Prancis tukang cat atau mereka pekerja lah. Kadang-kadang juga baker, ini baju-bajunya kayak gini yang kerah-kerah gini. Jadi gue seneng gaya-gaya yang temanya tuh dari vintage. Menurut gue mungkin karena gue agak sedikit ada romantism sedikit ya gitu. Karena gue ngerasa ngelihat begitu banyak desain-desain yang lahir dari masa-masa tahun lalu yang sekarang kita tuh terinspirasi dari sampai sekarang gitu, in terms of everything gitu. Jadi juga nah yang kedua adalah gue suka, kita suka hunting di toko-toko yang menjual barang-barang second. Jadi kita suka thrifting sebenarnya. Tuh Audrey doyan banget dia. Nah gue juga makanya kayak emang kalau thrifting yang paling asik tuh kalau nggak di Melbourne atau di Jepang. Itu gila deh gitu. Ya kita juga suka sih, kayak ke Belanda juga kemarin kita juga thrifting, kita ngelihat gila keren-keren banget gitu. Jadi maka itu kita ngelihat kayak brand yang kita beli juga, kita nggak mau beli brand, tapi kita pengen, gue ngelihat brand itu sebagai sebuah quality, stamp quality, that's it. Tapi gue nggak mau pengen brand itu membawa personal gue gitu, karena gue ngerasa gue pengen apa adanya, gue pengen ya gue gitu, kita berdua kayak gitu. Jadi gue nggak mau kayak kita tuh under a brand gitu, kayak lo pakai brand di punggung lo kayak orang lihat, you are this gitu. Gue nggak mau. Ngasih label. Gue senang banget sesuatu yang nggak perlu orang lihat ya karakter gue, nggak brand yang gue pakai gitu. Nah maka itu ya kita kadang-kadang juga suka nyeleneh, tabrak-tabrak celana vintage dari terus kemudian ada kadang-kadang military gitu. Gue juga suka tuh hunting military yang tahun jadul banget gitu. Nah itu gue seneng banget gitu.
Dia dan kita suka tuker-tukeran. Dia lebih banyak sih pakai baju gue, baru gue pakai baju dia. Gila. Dia banyak banget pakai jaket-jaket gue outer, banyak banget gitu. Itu kita berdua kan. Jadi kadang-kadang kita tuh ada di wardrobe kita ada beberapa section tuh yang kayak dia kadang-kadang suka, kalau gue nanya mbak gue, ini baju kemana nih? Dipakai sama Audrey gitu. Gitu. Jadi ya kita gitulah caranya. Dan kalau kaos gue seneng banget yang plain. Gue punya beberapa warna plain karena gue nggak suka kalau pakai. Gue sukanya layer kan. Jadi kalau yang luarnya udah ada print, gue dalamnya polos gitu. Dan celana juga gue sepolos mungkin. Gue suka sneaker, tapi sneaker gue juga gayanya gue juga senengnya yang agak-agak vintage style gitu. Gue seneng banget gitu. Nah kalau misalnya lo bisa mention satu daerah atau negara gitu kali Mas. Iya. Antara lo dan Mbak Audrey gitu yang kira-kira daerah itu cukup merepresentasikan atau ngasih banyak insight ke diri seorang Eko Priharsono, itu apa? Jepang sih. Jepang ya? Iya, Jepang. Pertama gini ya, kalau kita ngomong fashion ya nih ya. Fashion and ngasih insight lo as designer juga gitu. Nah, pertama yang gue suka dari negara Jepang itu adalah mungkin workmanship-nya mereka sama craftsmanship-nya itu amaze gue gitu. Sampai sekarang mereka tuh sangat menjunjung tinggi quality produk, seolah-olah dia ngebuat celana, dia buat baju, buat apa aja itu kayak buat lifetime. Dia buat ceret teh aja tuh lifetime gitu. Nah itu yang gue suka. Dan mereka orang-orang yang dedicated dan proud of their product. Jadi karena mereka bangga banget sama produk mereka, kita juga bangga menggunakannya. Itu yang gue suka. Dan mereka orang-orang yang sangat dedicated. Nah, Jepang itu juga sumber inspirasi. Kalau gue traveling, gue seneng banget karena negaranya kecil. Away sekian jam, lu udah desa. Terus antara desa dan kota tuh balance. Cuman gue belum banyak ke pantai. Cuman gue juga suka pantai waktu itu. Gue ke Naoshima, pantainya juga keren banget gitu. Nah itu, dan kebetulan tahun kemarin gue baru launching salah satu produk desainer Indonesia tuh di brand di Jepang, kita launching di Osaka, which is produk ini juga sekarang masuk ke dalam produk internasional yang dijual, produknya Hermes namanya. Itu kan? Handle. Itu diproduksi di Jepang. Dan kita launching pada tahun kemarin. Itu resipiennya juga mereka seneng banget. BOD-nya suka banget, mereka ngelihat dan mau masuk ke katalog internasional gitu. Ya itu sedikit story lah kita dengan negara Jepang. Gue sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak, tapi kayak durasi nih Mas ya. Durasi. Gue cukup pengen menggelitik lo dengan satu pertanyaan nih Mas Eko. Pernah nggak sih ngerasa idealis sama diri sendiri? Idealis sama diri sendiri? Wah. Gue orangnya nggak mungkin idealis sama diri gue sendiri gitu. Ya, lo pernah ngerasa gak, kenapa ya gue idealis banget? Gitu? Oh gitu. Sebenarnya mungkin gue nggak ngerasa gue tipe yang terlalu idealis ya. Gue sangat, gue tuh orangnya mungkin sangat kondisional gitu loh. Kondisional tuh kayak adanya ini ya udah gitu, gue ikutin gitu. Gue nggak pernah jadi kalau dibilang idealis, gue nggak terlalu idealis sebenarnya. Idealis tuh maksudnya gini, kalau misalkan ada sebagian yang orang kalau dikatakan idealis tuh kalau misalkan, oh nih lo harus pakai this material, lo mesti pakai ini material nih dari merek ini kalau nggak gue bete banget. Gue nggak gitu. Gue bisa, oh adanya cuma ini, oh ya oke. Makanya kadang-kadang tuh kalau kita lagi milih-milih material, lagi di interior gitu, lagi ada swap material gitu ya, terus swatches, terus mereka bilang, kalau yang ini gimana? Kurang. Itu klien gue malah kurang. Kalau gue terus nanyain ke gue, gimana? Menurut kamu gimana? Menurut gue oke sih gitu. Jadi gue tuh give me one sample dan gue akan coba untuk kondisikan, gue akan adapt. Nah mungkin gue gitu, orangnya adaptif. Mungkin di poin itu kalau kita ngelihat idealis secara ini sih gue biasa aja lah gitu. Tapi terbilang berarti lo cukup fluid ya sebetulnya. Iya. Gue orangnya adaptif. Gue bisa ngikutin situasi di mana kalau klien gue serius, gue bisa. Klien gue relax terus menyerahkan ke gue juga bisa gitu. Gitu, nggak terlalu yang kaku banget gitu ya. Iya, nggak itu.
Oke Mas Eko, thank you banget ngobrol-ngobrol sama Sama-sama. Ala Casa. Ala Casa seru banget. Dan Ala Casa akhirnya kita udah sampai di penghujung Casa Talk kita kali ini, ngobrol-ngobrol bersama Mas Eko Priharaseno di Sodas. Dan after this kita mau lanjut ngopi di Bake. Buat yang belum kesini, langsung aja lihat furniture di Sodas, karena ini menurut gue bisa ngebuka satu knowledge baru ya Mas Eko ya. Iya. Buat apa pengenalan kita basic tentang furniture yang punya good value. Oke, see you next time and bye-bye.